Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diandra Cynthia Sri, NIM aku 2024 Aku dari Prodi Akuntansi. Nah, di sini aku mau presentasiin ke kalian mengenai makalah yang aku buat mengenai dari Fahrenheit ke Celsius, studi kasus mengenai perbedaan dua sistem yang berbeda yaitu SI dan juga USCS. Nah, alasan aku untuk memilih tema tersebut ataupun topik tersebut dalam makalahku adalah aku ingin tahu nih kenapa ya dua sistem itu tuh bisa beda, kenapa ada dua sistem itu untuk mengukur satuan konveksi, dan kenapa ya negara-negara itu bisa beda loh gunain satuannya. Misalkan di Eropa nih atau termasuk Amerika Serikat, mereka tuh gunain salah satu satuan konversi yaitu Fahrenheit untuk mengukur suhu dan sebagainya. Tapi kalau di skala di Asia, contohnya salah satu Indonesia, itu tuh udah gunain yang namanya Celsius untuk mengukur kayak suhu, panas, ataupun kesehatan dan yang lain-lainnya. Mereka tuh udah gunain pakai sistem SI atau sistem international matrix pada menggunakan USCS atau US System Customary. Nah, apa sih perbedaannya dan kenapa ya bisa muncul dua sistem tersebut, dan kira-kira nih apa dampaknya bagi masyarakat kalau misalkan dua sistem berbeda ini sudah terpakai di berbagai tempat dan gimana mereka meresponnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Diandra Cynthia Sri. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai satuan derajat F atau derajat Celcius. Perkenalkan nama saya Diandra Cynthia Sri, NIM saya 2024 011 010. Aku dari Prodi Akuntansi. Lanjut saja ke latar belakang. Jadi, pengenalan logis itu adalah cara berpikir yang membantu kita memahami dan mengambil keputusan secara rasional. Dalam kasus satuan suhu, penalaran ini dibutuhkan saat kita harus melakukan pengubahan satuan, misalnya dari Fahrenheit ke Celsius, agar nggak salah paham nih, terutama di konteks suhu. Karena kan konteks satuan konversi itu kan sangat banyak ya pengukurannya. Jadi agar nggak kita bingung untuk menentukan bagaimana, kita bisa memilih nih mau pakai satuan suhu tuh yang mana. Ada dua sistem konversi satuan. Jadi USCS ini tuh adalah sistem yang digunakan di Amerika Serikat dan dia itu dari warisan sistem Imperial Inggris. Jadi tuh bisa dibilang sistem USCS ini atau US Customary System, dia itu diturun-temurunkan dari Inggris hingga sekarang nih. Jadi masih ada yang pakai nih, negara-negara yang pakai konversi USCS. Sistem ini tuh nggak berbasis desimal, tetapi konversinya itu lebih rumit kan dan kurang seragam. Misalnya 1 foot sama dengan 12 inch. Dalam soal suhu, USCS itu menggunakan Fahrenheit di mana air membeku pada 32 derajat Fahrenheit dan mendidih pada 212 derajat Fahrenheit. Jujur, sistem USCS ini tuh kurang familiar ya untuk kita yang tinggalnya di Asia, karena kita itu menggunakannya Celsius atau sistem SI, sistem internasional. Itu adalah sistem yang berbasis desimal dan digunakan sebagian besar negara di dunia. Nah, SI ini tuh menggunakan satuan Celsius nih dengan titik beku air pada 0 derajat Celcius. Mungkin orang-orang tuh sudah familiar ya dengan yang namanya satuan Celsius karena memang sudah banyak dipakai di beberapa negara ataupun untuk menghitung apapun tuh sudah mulai menggunakan Celsius daripada Fahrenheit. Dan ada titik didih pada 100 derajat Celcius, sehingga Celsius ini, satuan ini lebih mudah untuk dipahami dan diterapkan secara ilmiah. Dan diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. SI ini tuh dikembangkan oleh ilmuwan Prancis dan diresmikan oleh Perjanjian Internasional pada abad ke-19 untuk menciptakan standar pengukuran global. Nah, lanjut ke slide berikutnya, kita membahas tentang dua satuan yang berbeda nih. Nah, dunia itu punya dua satuan sistem yang pengukuran suhunya tuh yang umum digunakan dan berbeda-beda. Yang pertama adalah tadi kita udah bahas tentang Fahrenheit, yaitu dia tuh sistem ini tuh masih digunakan di Amerika Serikat. Pastikan sistem USCS tuh masih banyak digunakan tadi kayak selain Fahrenheit ada inch, foot, dan sebagainya. Yang kedua ada Celsius, di mana bagian dari sistem internasional SI yang dipakai hampir di seluruh dunia termasuk juga di Indonesia. Celsius ini tuh sudah dipakai di Asia atau beberapa negara lainnya. Kenapa? Kalau menurut saya Celsius itu lebih mudah secara logika karena berbasis desimal.
Misalnya nih, air beku di 0 derajat Celcius dan mendidih di 100 derajat Celcius. Sedangkan Fahrenheit agak aneh karena air tuh beku di 32 derajat Fahrenheit dan mendidih 212 Fahrenheit. Jadi agak bingung ya. Dia sering semakin bertambah ratusan Fahrenheitnya semakin panas, tapi semakin berkurang, tapi bisa bertambah itu semakin dingin. Kita membahas tentang apa sih Fahrenheit itu? Kok bisa muncul ya Fahrenheit itu? Nah, jadi skala Fahrenheit itu diperkenalkan oleh ilmuwan dari Jerman, yaitu Daniel Gabriel Fahrenheit. Jadi pada tahun 1724, dia itu mengembangkan sebuah sistem suhu untuk digunakan bersama termometer air raksa yang ia ciptakan sendiri untuk ilmiah. Tapi perubahan ini tuh nggak mudah dan perlu biaya besar dan mengubah kebiasaannya. Fokus pada praktikalisasi presisi dengan termometer raksa, serta kemudahan dalam pembagi skala non desimal. Jadi sebenarnya Fahrenheit itu, dia itu sebenarnya fokus terhadap presisinya atau lebih praktisnya, serta kemudahan dalam skala non desimal. Jadi itu dia benar-benar nggak pakai desimal. Dan dia ada 3 titik referensi. Jadi 0 derajat Fahrenheit itu adalah suhu campuran dari es, air, dan garam autentik. 30 derajat Fahrenheit itu titik beku air, dan 212 derajat Fahrenheit titik didih air, menjadikan jaraknya 180 derajat untuk memudahkan pembagian skala. Awalnya, ada juga nih, 90 derajat Fahrenheit itu digunakan sebagai temperatur tubuh manusia secara normal, lalu dikonversikan menjadi 98,6 derajat Fahrenheit. Itu ya guys, penjelasan tentang Fahrenheit. Dan yang kedua itu kita bahas tentang Celsius nih. Celsius itu adalah skala yang diciptakan dari seorang ilmuwan Anders Celsius, ilmuwan asal Swedia tahun 1742. Dia juga menggunakan titik beku air 0 derajat Celcius dan titik didih 100 derajat Celcius sebagai acuan utama. Awalnya nih, skala ini tuh dibalik di mana 0 itu berarti mendidih sedangkan 100 itu beku. Namun, dibalik lagi oleh seorang ilmuwan lain bernama Jean-Pierre Christian agar lebih logis dan intuitif. Jadi ya biar lebih masuk akal guys. Kalau 0 kan titik paling rendah, itu berarti titik paling dingin. Sedangkan 100 itu karena yang titik tinggi, berarti titik yang paling mendidih atau panas. Jadi dia lebih logis dan intuitif aja. Nah, Celsius ini tuh merancang sistem pengukuran suhu yang lebih ilmiah, sederhana, dan terstandarisasi sesuai kebutuhan penelitian ilmiah yang mengembang saat itu. Referensi sederhana itu kayak 0 derajat Celcius itu titik beku air, 100 derajat itu titik didih air tekanan 1 atm atau titik panas. Skalanya dibalik 0 mendidih dulu, 0 mendidih, 100 beku, sekarang dibalik jadi 0 beku, 100-nya mendidih. Tujuan itu lebih ilmiah dan intuitif dan berbasis desimal. Nah, alasan perbedaannya apa ya sih yang membedakan para ilmuwan itu tuh membedakan dua satuan tersebut. Jadi karena pertama itu belum ada koordinasi internasional. Jadi pada abad ke-18 itu tuh belum ada yang namanya standar global pengukuran satuan dan ilmuwan itu masih bekerja secara independen. Mereka masih bekerja secara sendiri-sendiri, belum melakukan kerjasama dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan konteks dan lain halnya. Jadi pada zaman itu tuh para ilmuwan itu masih menggunakan otak mereka sendiri untuk bekerja sendiri dan menciptakan hal mereka sendiri. Makanya terciptalah 2 satuan sistem itu dan 2 satuan suhu itu. Yang kedua adalah tujuan ilmuwan yang berbeda-beda. Jadi setiap ilmuwan itu punya tujuannya masing-masing, teman-teman. Makanya mereka menciptakan 2 hal itu ya karena mereka punya tujuan berbeda. Contohnya kayak Fahrenheit ini dibuat untuk kepraktisan teknis dan presisi alat seperti termometer air dan raksa. Sedangkan Celsius itu tuh dirancang untuk memudahkan logika yang berbasis fenomena alam, titik beku, dan didih air. Yang ketiga itu adalah faktor sosial dan budaya. Jadi, Fahrenheit itu seperti sudah kita jelaskan di awal, Fahrenheit itu berkembang di wilayah yang dipengaruhi oleh sistem Imperial Inggris seperti AS. Jadi, mereka tuh sistemnya sudah turun-temurun dari zaman dulu hingga sekarang dari Imperial Inggris. Sedangkan Celsius menjadi bagian dari sistem internasional buatan ilmuwan Prancis yang mendorong standarisasi global ya biar lebih praktis dan juga intuisif. Nah, kita sudah masuk ke bagian kesimpulan. Jadi saat ini
hampir seluruh negara di dunia itu sudah menggunakan skala Celsius sebagai bagian dari sistem internasional. Celsius dianggap sebenarnya lebih logis karena menggunakan sistem desimal yang konsisten dibandingkan dengan Fahrenheit yang masih digunakan secara luas di Amerika Serikat, yang perhitungannya lebih agak ribet. Nah, walaupun secara perlahan sudah tergantikan di beberapa bidang seperti militer, medis, ataupun ilmiah. Namun, walaupun perbedaan itu antara Fahrenheit dan Celsius, tapi itu bukan hasil dari kebungan semata, melainkan produk dari sejarah ilmiah yang berbeda-beda untuk mengukur sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, itu saja kira-kira presentasi dari aku. Mohon maaf kalau misalkan sepanjang videonya ada kata-kata yang berbelit atau ada ucapan-ucapan yang aku salah ucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!